Adolf Hitler mencapai puncak bunuh dirinya dan dinobatkan menjadi rezim nomor wahid dunia saat ia berada di ketinggian kekuasaannya bersama dengan Nazi Jerman. Marilyn Monroe mencapai puncak mati overdosis dan menjadi simbol seks dan birahi saat ia berada di ketinggian popularitasnya sebagai seorang selebritis dunia. Ternyata mereka gagal total hidupnya karena mereka menemukan puncak di ketinggian. Karena yang benar dan hakiki bahwa sesungguhnya puncak itu harus ditemukan di dasar terendah, bukan di ketinggian yang tertinggi. Puncak sebenarnya di dasar terendah. Kalau melihat karir para nabi, mereka semua ternyata mencapai puncak justru saat mereka berada di dasar terendah. Contoh misalkan Nabi Adam alaihissalam, beliau mencapai puncak menerima pengajaran mengetahui nama dan fungsi semua benda-benda alam raya justru saat beliau berada di dasar kesulitan, di mana beliau dilempar dari surga hidup merana sendiri sebelum kemudian beliau bertemu dengan Dewi Hawa di Arafah atau di bumi. Nabi Nuh alaihissalam mencapai puncak ditolong dengan banjir bandang yang menimpa kaumnya yang kafir justru saat Nabi Nuh berada di dasar kesulitan terendah, di mana beliau berdakwah lebih dari 40 tahun tapi yang mau beriman kepada beliau tidak lebih dari 40 orang, bahkan anak dan istrinya sendiri membangkang terhadap ajaran-ajaran beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai puncak selamat dari pembakaran justru saat beliau berada di dasar kesulitan terendah, di mana kaki dan tangan beliau itu terikat kuat dan beliau kemudian dilempar ke tengah-tengah alun-alun api. Coba bagaimana keadaannya Ibrahim di saat itu? Beliau sudah lepas dari ikatan tali saja sudah tidak bisa. Tangan dan kakinya terikat kencang. Kemudian beliau dikeroyok oleh warga yang begitu banyak. Kemudian dikutuk oleh warga yang begitu banyak yang waktu itu masih menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim hendak dilemparkan, dihadapkan dengan yang namanya alun-alun api, hendak dibakar hidup-hidup. Seperti apa coba dalam keadaan seperti itu? Beliau mencapai titik terendah keadaan hidup. Dewi Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, mencapai puncak menemukan air Zam-Zam yang ternyata berada di bawah kaki bayinya yakni Nabi Ismail alaihissalam justru saat Dewi Hajar berada di dasar kesulitan, di mana beliau ditinggal sendiri di tengah gurun pasir oleh suaminya yakni oleh Nabi Ibrahim. Kemudian bayinya menangis kehausan, sementara ia berusaha mencari air dengan berlari sampai 7 kali, bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Tapi apa? Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Dewi Hajar tetap tidak bisa menemukan air. Nabi Musa alaihissalam mencapai puncak mampu membelah Laut Merah menjadi daratan saat beliau berada di dasar kesulitan, di mana beliau dan kaumnya sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan pasukannya yang begitu kuat, yang berjumlah besar dan bersenjata lengkap. Namun Nabi Musa mendapati jalan buntu, jalannya dihadang oleh Laut Merah yang begitu luas. Nabi Isa alaihissalam mencapai puncak selamat dari penyaliban dan kemudian diangkat ke langit. Ini menurut versi Islam. Saat beliau berada di dasar kesulitan terendah, yakni saat muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot mengkhianati diri beliau. Nabi Muhammad SAW mencapai puncak kemenangan dalam perang Badar saat beliau berada di dasar kesulitan, di mana beliau dan pasukan muslimin hanya berjumlah 300 pasukan dengan persenjataan sederhana, harus berhadapan dengan pasukan musyrikin yang berjumlah 1000 orang dengan kekuatan tempur yang paling kokoh, paling hebat. Nah, dari kisah-kisah yang tadi saya sampaikan, kisah-kisah para nabi, ternyata para nabi itu mencapai puncak saat mereka berada di dasar terendah. Faktanya, mukjizat para nabi pun keluar di saat mereka kepepet dan kandas dengan kesulitan mereka dalam mencapai ketinggian perjuangan mereka. Mereka berada di dasar terendah dari kesulitan mereka yang kemudian memposisikan mereka menempati puncak tertinggi dari perjuangan mereka.
Bila mata fisik manusia melihat bahwa puncak itu ada di ketinggian, maka mata batin ternyata melihat sebaliknya. Puncak justru berada di dasar terendah, bukan berada di ketinggian. Manusia yang mencapai puncak di ketinggian, itu pun ternyata menjadi manusia yang gagal total dalam hidupnya. Misalkan Qarun si laknatullah mencapai puncak ditenggelamkan ke dasar bumi dengan seluruh kekayaannya saat ia berada di ketinggian kekayaannya. Saat ia menjadi orang yang kaya raya, penuh kesenangan hidupnya, penuh keangkuhan, penuh kebanggaan, dan penuh kesombongan. Fir'aun mencapai puncak ditenggelamkan ke Laut Merah saat dia berada di ketinggian sebagai penguasa dan raja yang mengaku Tuhan semesta alam. Adolf Hitler mencapai puncak bunuh dirinya dan dinobatkan menjadi rezim nomor wahid dunia saat ia berada di ketinggian kekuasaannya bersama dengan Nazi Jerman. Marilyn Monroe mencapai puncak mati overdosis dan menjadi simbol seks dan birahi saat ia berada di ketinggian popularitasnya sebagai seorang selebritis dunia. Ternyata mereka gagal total hidupnya karena mereka menemukan puncak di ketinggian. Karena yang benar dan hakiki bahwa sesungguhnya puncak itu harus ditemukan di dasar terendah, bukan di ketinggian yang tertinggi. Maka bila Anda berkarir belum bisa bercerita rintangan dan derita sebagai dasar terendah perjuangan, pastikan Anda masih jauh dari puncak pencapaian. Imam Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, la yakun ta'akhura amadil ata'i ma'al ilha'i fid du'a'i mujiban liyaksika fawa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru linafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Jangan sampai engkau putus asa hanya gara-gara pemberian Tuhan lambat kepadamu. Padahal kamu sudah sungguh-sungguh berdoa. Sebab Allah menjamin untuk menerima semua doa menurut apa yang dipilih Allah untukmu. Tidak menurut kehendakmu dan pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Tidak pada waktu yang kamu menentukannya sendiri. Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Puncak didapatkan di dasar terendah kesulitan. Ini dikarenakan apa? Memang saat kita berada dalam keadaan, dalam kondisi terendah dalam sebuah kesulitan perjuangan, maka pada saat itu tangan kita itu akan terangkat, tangan kita itu akan menyerah. Nah, pada saat tangan kita menyerah, maka tangan Tuhan akan turun. Sebab itu ketika para nabi itu berada dalam keadaan yang tersulit dalam hidupnya, berada dalam titik terbawah hidupnya, mereka itu tangannya terangkat, mereka berserah pasrah, mereka punya rasa pasrah, rasa tawakal yang tinggi kepada Tuhan. Pada saat itu justru tangan Tuhan yang turun untuk menolong.